Shalom semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Balik lagi di ibadah minggu Pelkar Remaja Gembis Mahanaim. Kita akan memulai ibadah minggu hari ini. Sebelum itu aku mau mengingatkan buat kalian semua untuk pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan dan jaga jarak kalau lagi di luar ya. Sebelum kita memulai ibadah minggu ini, siapkan hati dan pikiran kalian. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Kau sudah mengumpulkan kami di sini Tuhan. Walaupun online, kami ingin ibadah Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan segera memulaikan ibadah kita. Kita akan angkat sebuah pujian, lagunya dari Terbit Matahari dan dimedley dengan Bangkit Serukan Nama Yesus. Adik-adik dimohon berdiri ya. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita kembali akan memuji Tuhan lewat Kidung Jemaat 258 ayat 1 dan 2, Satu Tubuh Kita. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Satu
bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini ya Tuhan. Kami sebentar lagi akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Adik-adik yang ibadah online dari rumah masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati setiap pribadi yang melihat ibadah online ini ya Tuhan. Bantu kami untuk memahami maksud dari isi firman-Mu ya Tuhan. Kau menjamah setiap kami ya Tuhan Yesus, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk hadir ke tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil di 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 10. 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 10. KJP akan membacanya. 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 10. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Oke. Adik-adik, tema kita hari ini adalah faithful fitness. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa hubungannya ya? Faithful digabung dengan fitness. Apa hubungannya antara olah spiritual kita dengan olahraga? Apa hubungannya ya? Nah adik-adik, ini berawal dari latar belakang kisah Timotius saat itu. Dahulu kala, Rasul Paulus mengajak Timotius untuk keliling memberitakan firman Tuhan ke beberapa daerah. Dan itu bukan daerah-daerah yang jaraknya dekat-dekat. Beberapa daerah yang jaraknya cukup jauh-jauh. Dan pada saat itu juga Timotius dihadapkan oleh jemaat yang mengalami goncangan karena ajaran-ajaran sesat dan guru-guru yang palsu. Rasul Paulus memberitahukan kepada Timotius untuk mengerti dan mampu melihat ciri-ciri guru-guru palsu atau pengajar-pengajar yang sesat. Kita bisa flashback naik ke atas ke ayat 1 sampai 3. Di situ dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Nah, lalu di ayat 4 juga dikatakan, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Nah, ditegaskan kembali di ayat 5, sebab semua itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Nah, kondisi yang dihadapkan oleh Timotius saat itu adik-adik membuat atau menjadi beban buat Timotius saat itu.
beban yang sangat berat saat itu. Sehingga dengan beban yang berat ini cukup mengganggu kondisi dia saat itu, cukup mengganggu kesehatan fisik dia, mentalnya, juga spiritual. Oleh sebab itu, kepada Timotius, Rasul Paulus menasehati agar dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita, kepada jemaat saat itu. Terutama Timotius dinasehati sebagai pelayan Kristus, dia juga harus menjadi teladan. Dia harus menjadi teladan bagi jemaat yang saat itu dia dampingi juga. Ya kan? Jadi menjadi teladan dengan membiasakan diri dan melatih diri. Itu bisa kita lihat di ayat naik ke atas juga di ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ya kan? Nah, di ayat 8a juga ada latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Nah, adik-adik, Timotius diminta untuk membiasakan diri, melatih diri, untuk setia, untuk teratur, untuk disiplin. Sama seperti atlet. Mereka latihan ketika ada pertandingan ataupun tidak ada pertandingan. Mereka diminta untuk tetap berlatih. Bahkan mereka berlatih di pagi hari dan di sore hari. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik pernah merasakan ada sebagian orang yang kalau nggak olahraga badannya nggak enak. Kalau nggak olahraga ngerasa ada yang kurang dari badannya. Dan mungkin di antara kita yang harus olahraga 30 menit sehari. Ada juga mereka yang nggak senang olahraga, nggak senang punya aktivitas olahraga. Olahraganya paling kayak di sekolah aja. Misalnya olahraga itu di sekolah setiap hari Senin atau setiap hari Jumat atau setiap hari apa. Sedangkan olahraga dulu KCPC olahraga kayak cuma seminggu sekali. Ditambah kalau misalnya ada berenang di hari apa, misalnya kayak gitu. Nah, adik-adik, terkadang datang kita merasa badan kita mungkin flu, batuk, atau gak enak badan, masuk angin atau apapun itu ya. Nah, itu membuat kita tidak nyaman. Nah, kenapa Timotius saat itu diminta untuk bisa disiplin di dalam pelayanannya dia, selain dia harus melatih diri dia untuk kegiatan fisik maupun kegiatan spiritualnya, karena jika sampai Timotius saat itu mengalami sesuatu terhadap fisiknya, itu juga akan menghambat pelayanannya dia saat itu. Nah, oleh sebab itu adik-adik, olahraga itu bisa menjadi salah satu kegiatan yang diperlukan tubuh. Manfaat olahraga sangat baik. Di antaranya bisa meningkatkan imunitas, menambah energi, membuat tubuh lebih rileks. Dan ada beberapa orang yang percaya bahwa berolahraga membuat menjadi awet muda, membuat kulit lebih baik, lebih sehat, membuat tubuh lebih tegap, dan masih banyak lagi. Adik-adik, Rasul Paulus di dalam ayat di 1 Timotius 4 ayat 1 ada kata-kata latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Mungkin ada beberapa dari kita yang mendengarnya seperti kok Rasul Paulus seperti kayak melarang gitu. Itu pemahaman yang salah. Bukan melarang, tapi yang dimaksud adalah segala sesuatu berimbang. Ya kan, berimbang di dalam ibadah juga olahraga. Jadi pada saat itu
banyak masyarakat yang melakukan kegiatan sampai harus mengorbankan ibadahnya. Mungkin di antara kita, di antara adik-adik juga yang bisa mengorbankan ibadahnya karena melakukan kegiatan olahraga, ya kan? Misalnya tidak datang ke remaja atau sebulan bolos remaja, ya kan? Nah, adik-adik, kadang kita sulit melakukan aktivitas yang seimbang. Terkadang kita lebih pro atau lebih cinta ke satu hal sampai harus mengorbankan ibadah kita, pelayanan kita. Nah, kadang kita tidak menyadari hal itu. Nah, adik-adik, kita kadang melewatkan banyak hal, melewatkan banyak ibadah kita, banyak melewatkan pelayanan-pelayanan kita untuk satu hal yang membuat hidup kita jadi tidak berimbang. Nah, saat ini secara khusus olah spiritual dan olahraga menjadi hal yang sangat penting adik-adik. Karena apa? Kita semua tahu kita lebih banyak kegiatan di rumah. Olahraga menjadi satu hal yang penting untuk kita mengisi waktu kita. Adik-adik, di Efesus 5 ayat 29 dikatakan begini, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Melalui pesan Rasul Paulus kepada Timotius, kita bisa melihat bahwa raga atau tubuh mendapat penghormatan. Tuhan menganugerahkan tubuh ini kepada kita. Jadi kita pun terus taat, setia, teratur, disiplin, bertekun dalam membaca Alkitab, menjaga pikiran kita, memelihara kehidupan kita, merawat tubuh kita, dan dalam perkataan juga, dalam tingkah laku kita, kasih kita terhadap sesama, terhadap keluarga, kesetiaan kita dan kesucian kita. Itu bisa dilihat di ayat yang ke-12. Kita agak turun ke bawah di ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Adik-adik, ada sebuah pepatah, mens sana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oleh sebab itu adik-adik, stop untuk mager, stop untuk males gerak. Karena dalam berolahraga rutin dan berimbang, kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Kita akan doa penutup. Tetap jaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan, agar kita semua cepat bertemu kembali di ibadah normal kita seperti biasa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini ya Tuhan, ibadah online kami Tuhan. Berikan kami selalu kekuatan, berikan kami selalu kemampuan Tuhan, menjadi anak-anak yang aktif ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kiranya kasih setiamu, penyertaan-Mu akan terus berada di tengah-tengah kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan kita jalankan di rumah kita masing-masing, kita akan mengangkat pujian, Kubawa korban syukurku.
Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkekal dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini dan juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberikannya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi mereka ya Tuhan. Berkati orang tua kami yang bekerja di darat, laut maupun di udara Tuhan. Berikan mereka rezeki yang melimpah kepada mereka ya Tuhan. Berikan juga mereka kesehatan selalu, kekuatan dan juga kepanjangan umur kepada mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak pengasuh remaja kami ya Tuhan, yang sudah membimbing dan mengajar kami. Biarlah mereka diberkati dalam pelayanannya Tuhan dan juga dalam keluarganya juga ya Tuhan. Berkati kakak pengasuh kami, biarlah semoga kakak pengasuh kami selalu sehat, diberikan kepanjangan umur, rezeki yang melimpah dan juga kekuatan dari-Mu ya Tuhan. Berkati juga kami anak-anak-Mu ya Tuhan, anak-anak remaja Gemis Mahanaim, biarlah kami semakin dekat kepadamu Tuhan. Biarlah kami selalu menuruti perintah-perintah-Mu dan takut akan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk negara kami, negara Indonesia yang saat ini sedang berada dalam badai pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya kuasa dari-Mu Engkau curahkan ke negara ini ya Tuhan, agar badai pandemi ini cepat berlalu dan semua aktivitas yang dulu kami lakukan bisa kami lakukan kembali ya Tuhan. Berkati kami selalu Tuhan, inilah doa kami, doa yang kurang sempurna ini kiranya kami sempurnakan dalam tangan-Mu yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita sudah tiba di penghujung peribadatan kita pada hari ini. Biarlah ibadah kita hari ini dapat menjadi berkat bagi adik-adik sekalian, dan kami harap ini bisa jadi pedoman juga untuk kita dapat menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita kembali mengangkat pujian lewat kidung Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Sebelum kita berpisah pada ibadah online kita pada minggu ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk peribadatan yang sudah terjalin pada saat ini ya Bapa, dan biarlah terang kasih-Mu selalu menyinari kami anak-anak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sekian untuk ibadah kita hari ini. Biarlah ibadah kita dapat menjadi berkat bagi kita sekalian, dan kawan harap adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan, tetap semangat,
dan tetap dekat dengan Tuhan, tetap berdoa, tetap baca Alkitab. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.